saya hidup harus seperti pohon pisang. Pohon pisang itu kalau belum menghasilkan sesuatu, mereka tidak akan nyerah. Tebas saja. Pokoknya orang ini ontongnya ini panggah tukul. Itu artinya apa? Orang itu kalau mendapat amanah harus melakukan sesuatu, harus mencapai titik keberhasilan. Anggota kami tidak kurang peternak yang aktif, Mas. Kurang lebih sekitar 1.750-an. Satu hari untuk saat ini 51.000. Oh ya, 51.000. Iya. Liter. Iya. Diharapkan kualitasnya baik. Karena susu itu kalau kualitas pakannya tidak baik, nanti kualitas susunya sendiri juga tidak bagus. Orang itu kalau sudah tekun, meyakini, dan itu menghasilkan sesuatu, ini kan mesti semangat. Dan orang desa seperti saya ini, Mas, kalau kita ini ngugemi ceritone piantun sepuh riyen. Sapi itu kan rojo koyo. Nek pengen kaya, yo ngopeni sapi. Jadi guyonannya gitu, sehingga dengan apa ya, filosofi semacam itu, opo iyo ya. Ya ini akhirnya ya kita lakukan. Ya pemahaman kami itu sederhana. Orang desa ini kan yang penting ini kan kebutuhan sehari-hari ini terpenuhi. Kenapa sih kalau di rumah sendiri ada sesuatu potensi yang harus kita lakukan bisa kok dadak pergi jauh. Ya cara basane wong dhisik mangan ramangan pokok ngumpul. Tapi orang mek nglumpukno berarti kan kita harus menggali potensi yang ada, nggih. Sapi perah itu ada 3 hal yang menarik, Mas. Yang pertama, mas putih. Oh, mas putih itu susunya. Tiap pagi, sore kita harus kerja. Jadi kalau melihara sapi itu tidak kemana-mana, Mas. Jam 4:30, jam 5 harus ke kandang. Perah nanti ya 5:30 sampai jam 6:15 harus selesai, setelah itu setor. Kita jual ke koperasi kan kita nanti tiap bulan dapat uang. Kemudian mas merah. Sapi perah itu untuk kurun waktu tertentu kan harus diapkir. Kita sendiri manakala sudah 6-7 kali kalau memang sudah tidak baik ya kita jual. Ya, ini nanti kan kita jual ini kan dipotong, Mas. Kalau dipotong diambil dagingnya. Daging kan warnanya merah. Kemudian masih ada satu lagi, mas hitam. Mas hitam ini gini, itu kita ambil dari kotorannya. Kalau benar-benar limbah ini diolah, nanti akan membawa berkah. Ada digester biogas, bisa untuk masak, bisa untuk lampu, ya. Berarti manakala nanti harga LPG naik ini kita tidak merasakan karena kita sudah punya energi sendiri. Biasanya sapi kalau pemeliharanya baik itu usia 16 bulan, yaitu 1 tahun lebih 4 bulan ya. Itu biasanya sudah minta IB atau sudah birahi, nanti kalau diinseminasi buatan ya ataukah kawin alam itu jadi, yaitu nanti tambah sekitar 9 bulan 10 hari. Jadi kalau 16 tambah 9 berarti ada 2 tahun 1 bulan sudah melahirkan. Biasanya kalau kami, Mas, selama pemeliharanya baik, ya mulai tata laksana kandang, penyiapan air minumnya tercukupi. Kalau sekarang sudah bagus, Mas. Kalau dulu ini kan yang ngukur minumnya itu manusia. Ya sekarang dengan adanya program Water Athlete Bitum yang dilakukan oleh koperasi, jadi yang mengukur minumnya itu sapinya sendiri. Water Athlete Bitum itu kesediaan air yang terus-menerus. Jadi manakala sapinya itu haus ya minum. Jadi kesehatan sapi juga lebih terjamin, produktivitas per ekor per laktasi itu akan lebih baik dan meningkat.
kalau itu baik bisa sampai kelahiran 7 kali. Itu sudah maksimal Mas. Kadang-kadang 6 kita afkir. Puncak-puncaknya itu kalau sudah laktasi atau kelahiran kedua sampai keempat. Kebutuhan hijauan rata-rata sapi yang produksi atau laktasi beratnya sekitar 400 kg. Itu biasanya kita pakai pedoman 10% dari berat badan. Berarti kebutuhan hijauannya per harinya itu 40 kilo. Kemudian untuk menunjang produksi itu harus ada keseimbangan. Biasanya konsentrat koperasi dengan protein kasar sekitar 18-20. Untuk pokok hidup konsentratnya itu biasanya 10%. Kemudian untuk produksi ngikuti. Biasanya pakai pedoman 1:1,5. Kalau nanti produksi itu 15 liter, itu pemberian konsentrat pagi dan sore kisarannya kurang lebih 10 kg. Kalau itu nanti dilakukan, rata-rata per ekor per laktasi nanti akan tercapai. Kemudian untuk sapi perah, bunting itu nanti bagaimana? Apakah masih ada susunya masih? Itu nanti lihat perkembangan kebuntingan. Biasanya setelah melahirkan 2 bulan, itu sudah birahi. Kalau nanti di IB ini positif bunting, itu nanti ke 7 bulan ini harus sudah dihentikan atau dikeringkan secara bertahap. Berarti praktis merahnya itu selama 9 bulan. Itu yang normal. Dan setelah kebuntingan 7 itu nanti ditambah 2 bulan 10 hari, insya Allah nanti sudah lahir pedet. Sehingga diharapkan sapi perah itu tiap tahun melahirkan. Kalau untuk saat ini Mas, rata-rata per ekor per laktasi ini yang saya alami itu ya sekitar 12 liter per ekor per hari. Laktasi kedua, ketiga ini ya bisa, kalau sapinya baik bisa 25 liter untuk puncak produksinya. Kita ngambil aja lah, Yang rendah. ya yang rendah lah 12, mungkin maksimal 15 lah. Kalau katakanlah 15, kebutuhan untuk konsentratnya saya kan harus mengeluarkan 10 kilo. Harga 4.000 lah. 10 hari 4.000 berarti kan 40. Kemudian untuk rumputnya 40 kilo. Kalau satu ikat sekarang itu ya 25 kilogram dengan harga 10. Kalau 40 berarti 15. 15 ditambah 40, 55. Ya katakanlah nanti pengeluarannya 60.000. Untuk hasilnya, untuk harga sekarang itu 7.500 per liter. Kalau nanti 15 berarti 75 ditambah 35. Separuhnya 75, 37,5. Tambah 75 berarti ada 107,5. Ini satu ekor per harinya kita kurangi katalah 60, kita masih ada pendapatan per ekornya itu 47.500 per ekor. Gambarannya itu. Tapi kan ada beban yang lain termasuk pedet, darah, baik yang belum bunting maupun tidak, ini kan juga pengeluaran. Untuk sekarang kami mempunyai induk 11 ekor. Untuk darah bunting saya mempunyai 5. Yang lain diri sama pedet. Totalnya pedetnya ada 6. Pokoknya totalnya 33. Ibaratnya sapu lidi. Sapu lidi itu kalau ngumpul banyak diikat nanti untuk kerja bareng ini kan bisa menghasilkan sesuatu. Tapi kalau jalan sendiri-sendiri coba itu. Sodo yang satu itu coba bersihkan, oh bisa, enggak bisa. Itu artinya apa? Di dalam koperasi harus ada kebersamaan. Menciptakan saling percaya. Satu hari untuk saat ini 51.000. Oh ya, 51.000 Iya. liter. Iya, per hari. Kalau jalan sendiri-sendiri masarkan kemana? Peran koperasi sangat besar. Yang pertama, kita harus menciptakan kerjasama. Dan tanggung jawab juga. Bagaimana mempertahankan sapi perah. Bagaimana mengembangkan dengan adanya teknologi peternakan yang sekarang. Dan alhamdulillah kita bermitra dengan PT Nestle banyak Mas. Ada fasilitas ini Mas.
chopper. Ini subsidi, disubsidi dari Nestle. Iya, karena apa? Nanti kalau ini dicoper, gagangnya kan habis. Semuanya termakan. Di kandang ada kipas. Kenapa demikian? Supaya sapi nyaman. Loh, sendang dingin loh. Kok pakai itu? Karena apa? Kelembapan. Nanti amoniaknya juga akan mempengaruhi kesehatan dan sebagainya. Supaya apa? Suhunya ini bisa ditekan. Harapan sapi supaya nyaman menghasilkan produksi yang baik, itu suhu kalau bisa ya kurang lebih sekitar 22 derajat Celcius. Ada program Water Athlete, ini juga ada subsidinya. Satu kandang itu 400.000. Diharapkan kualitasnya baik. Karena susu itu kalau kualitas pakannya tidak baik, nanti kualitas susunya sendiri juga tidak bagus. Dan alhamdulillah kita dipercaya, anggota kami tidak kurang peternak yang aktif, Mas. Kurang lebih sekitar, kurang lebih 1.700 lah. Jadi kita memang kerjasamanya dengan PT Nestle. Berapapun kebutuhan produksi kita, mereka siap. Sudah ada perjanjiannya. Dan alhamdulillah, Mas, PT Nestle Bonafit, pembayaran tidak pernah telat. Orang usaha itu kalau produksi barang itu bukan pekerjaan yang sulit. Tapi mikirkan pasar ini yang susah. Betul. Ngedolin di... Iya. Kok ada Kowindo juga, ini apa ini? Bagian dari apa? Kenapa ada Kowindo? Kami itu mempunyai keinginan untuk wisata edukasi sapi perah. Itu rintisan saya tahun 2016. Kemudian launching kami di 2017. Saya nikmati tamu itu cuma 2 tahun. Setelah itu stagnan karena ada COVID. Sampai sekarang. Di samping nanti di show kita ini rame. Saya juga punya angen-angen bagaimana nanti ada free susu. Produksi saya sendiri, kita jual sendiri, kita olah sendiri. Kalau dijual di koperasi 7,5. Tapi kalau kita jual melalui ini, satu kemasan yang biasanya 200 mili, Mas ya. Itu kan 1 liter kan 5. Kalau 5.000 kan 25. Orang hidup di dunia itu harus bermanfaat. Saya mengibaratkan saya hidup harus seperti pohon pisang. Kelihatannya itu kan barang sepele. Tapi kalau kita kaji, kita pelajari, itu sangat luar biasa. Pohon pisang itu kalau belum menghasilkan sesuatu, mereka tidak akan nyerah. Tebas saja. Pokoknya orang enek ontonge ini panggah tukul. Mas. Itu artinya apa? Orang itu kalau mendapat amanah harus melakukan sesuatu, harus mencapai titik keberhasilan. Walaupun dalam melakukan pekerjaan itu banyak tantangan, hambatan, rintangan. Apalagi sudah ngurusi orang banyak. Kalau kita ngomong tantangan pasti banyak, dimanapun. Wong kita di keluarga saja juga ada kok. Lebih-lebih dalam organisasi. Ada persaingan dan sebagainya, ini kan tantangan. Bagaimana kita mewujudkan hal yang bisa bertahan? Kata kunci saya, manakala kita menghasilkan sesuatu yang baik, itu nanti pasti dicari. Contoh di koperasi, karena saya melakukan SOP benar. Kita lakukan nomor kontrol veteriner kesehatan susu dengan SOP pendingin yang diurai. Ini kan baik, Mas. Dengan kualitas pakan yang baik, menghasilkan total solid yang baik, dicari, Mas. Setelah itu kan ternyata pilihan. Di Sendang itu kompetitornya banyak loh, Mas. Tapi saya tetap mempunyai keyakinan dan saya harus meyakinkan pada peternak, pada anggota seperti itu. Kalau ini tidak benar-benar, ya kita mesti roboh. Saya ucapkan terima kasih, saya Suwarto. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bisa menjadikan inspirasi. Manakala ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.